Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rekan saya yang bernama Aldi Prasetya Putra Pratama serta saya Dias Fikri Nurdiansyah hari ini akan melakukan presentasi untuk final project UAS mata kuliah Natural Language Processing atau NLP dengan judul implementasi algoritma naive Bayes untuk klasifikasi teks tweet tentang isu konflik Israel-Palestina berbasis natural language processing. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama, Twitter menyumbang banyak data opini publik terhadap konflik global. Dikarenakan Twitter ini merupakan salah satu sosial media yang penggunanya sangat banyak. Yang kedua, analisis manual tidak efektif, sehingga butuh pendekatan NLP. Dikarenakan banyaknya data yang masuk setiap harinya, per menitnya, per detiknya, sehingga tidak mungkin untuk melakukan analisis secara manual, sehingga membutuhkan pendekatan NLP. Dan yang ketiga, algoritma naive Bayes cocok untuk klasifikasi teks singkat seperti tweet, dikarenakan kebanyakan tweet itu isinya postingan tentang teks singkat dan lain-lain. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah yang akan diteliti. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma naive Bayes pada teks tweet konflik Israel-Palestina. Yang kedua, seberapa efektif hasil klasifikasinya. Dan yang ketiga, apa tahapan pre-processingnya. Yang keempat, bagaimana hasil evaluasinya, apakah baik atau tidak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu menerapkan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi teks tweet. Yang kedua, evaluasi efektivitas model. Selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat itu panduan klasifikasi teks media sosial. Jadi di laporan ini kami telah melakukan klasifikasi teks media sosial. Yang keduanya itu analisis opini publik otomatis. Tinjauan pustaka. NLP di sini ialah merupakan salah satu bidang dari artificial intelligence atau AI untuk memproses teks bahasa manusia oleh komputer, atau yang mana NLP ini memproses teks bahasa manusia agar bisa dipahami oleh komputer. Yang kedua, klasifikasi teks. Klasifikasi teks ini umum digunakan untuk opini, spam, tema, sentimen, dan lain-lain. Dan yang ketiga, algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes ini sangat cocok untuk probabilistik, efisien, cocok untuk teks pendek. Soalnya di sini ada datasetnya. Untuk datasetnya ini kami dapatkan dari sumbernya yaitu Kaggle dengan judul datasetnya Israel Palestine Conflict Tweets Dataset dengan jumlah tweet sekitar 15.499, yang mana bahasanya ini fokus ke bahasa Inggris. Dan untuk labelnya itu ada Israel, Palestine, both, and other. Oke, untuk selanjutnya tahapan pre-processing akan saya serahkan ke rekan saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu tentang tahapan pre-processing. Nah, pada tahap ini, kami ini melakukan beberapa pembersihan data teks agar lebih siap digunakan oleh model klasifikasi. Nah, kemudian langkah pertama di sini kami melakukan cleaning teks seperti menghapus link, mention, hashtag, dan tanda baca menggunakan regges ya. Kemudian kami juga mengubah sebuah teks menjadi huruf kecil untuk menyeragamkan input. Lalu dilakukan labeling otomatis berdasarkan kata kunci yang muncul. Misalnya, jika tweet mengandung kata Israel, maka dilabeli sebagai Israel. Dan begitu juga dengan Palestina atau keduanya.
Oke, boleh di next. Nah, di sini eh, implementasi model, yaitu kami teks kami yaitu teks kami ubah ke dalam bentuk numerik menggunakan teknik TF-IDF untuk diproses oleh algoritma machine learning. Nah, kemudian di sini untuk implementasi modelnya kami menggunakan naive Bayes karena dikenal itu sangat cocok untuk klasifikasi teks seperti tweet. Nah, sebelum pelatihan, data dibagi dengan rasio 80-20. Menggunakan fungsi train text split, 80% data digunakan untuk melatih model dan sisanya untuk pengujian. Selanjutnya di sini ada hasil evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini kami menggunakan convention matrix dan classification report untuk melihat performa model. Hasilnya dari algoritma naive Bayes yang kami gunakan itu mampu mengklasifikasi tweet ke dalam kategori Israel, kemudian ada Palestine, bot, dan other. Di sini bisa kita lihat akurasi yang didapat itu sekitar 82%. Ini cukup tinggi juga ya dan cukup bagus. Selain itu, kita juga memperoleh nilai metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score itu yang cukup baik tuh ya di sini. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah convention matrix. Bisa dilihat ya hasil convention matrixnya menggunakan naive Bayes ini. Nah, secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa algoritma yang kami pakai, yaitu naive Bayes, itu cukup efektif dalam mengelompokkan opini publik pada konflik Israel dan Palestina. Meskipun masih ada tantangan dari sisi ketidakseimbangan jumlah data antar labelnya. Oke, boleh di next. Sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu naive Bayes dapat mengklasifikasikan teks dengan baik. Kemudian ada pre-processing sangat berperan dalam hasil akhir. Yang ketiga itu TF-IDF efektif untuk representasi teks. Yang terakhir cocok untuk otomasi analisis opini publik. Dan di sini ada saran pengembangan selanjutnya itu balancing dataset, undersampling atau oversampling. Kemudian bisa dicoba juga menggunakan algoritma lain seperti SPM, random forest, atau logistic regression gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada penerapan analisis sentimennya, next research, dan yang terakhir itu labeling yang lebih presisi seperti near, manual, atau semi supervised. Oke, mungkin selanjutnya akan saya lanjut kepada demo projectnya ya. Nah, berikut di sini saya akan mendemokan si modelnya ya. Di sini langkah pertama itu seperti biasa kita mengimport beberapa library ya yang dibutuhkan, termasuk juga library dari si Navy base-nya ya. Kemudian ngeload dataset. Nah, ini kan dataset yang tadi kita dapatkan di Kaggle dengan nama itu tweets.csv. Kemudian dibaca di sini. Nah, di sini kita panggil juga beberapa kolom-kolomnya. Setelah itu, langkah ketiga itu pre-processing data. Yang seperti sudah kami presentasikan tadi, itu kita memproses yaitu hapus link, mention, hapus hashtag, hapus tanda baca, dan mengubah ke lowercase. Kemudian angka keempat tuh labeling ya di sini secara otomatis ada Israel, kemudian bot, kemudian Palestina dan other. Nah, itu langkah kelima itu TF-IDF dan split data ya di sini menggunakan menggunakan di sini ada train split data ya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat modelnya yaitu menggunakan Naive Bayes. Kemudian setelah itu evaluasi modelnya di sini kita menampilkan akurasinya, kemudian menampilkan classification reportnya, dan yang terakhir itu ada visualisasi conversion matrix. Kemudian ketika di run programnya, itu di sini ada menghasilkan akurasinya, classification reportnya, kemudian dan conversion matrixnya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih karena tadi kita telah mendengar ya bagaimana rekan saya Aldi itu mendemokan programnya. Intinya begitu.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.